Kaidah yang ke-22, al-hudud tasqutu bisyubhat atau tudra'u bisyubhat. Yang namanya hukuman had itu bisa digugurkan jika di sana ada syubhat. Makna al-qaidah. Apa makna kaidahnya? Pertama, al-hudud. Apa sih hudud itu? Hudud adalah uqubatun muqaddaratun syar'an. Uqubatun muqaddaratun syar'an. Hukuman yang sudah ditentukan kadarnya oleh syariat. Ya, dalam fikih itu ada istilah namanya jaraimul hudud. Ya, jaraimul hudud itu tindakan-tindakan kriminal yang di sana ada hukum hududnya, ada hukum hadnya. Seperti apa? Pertama, zina. Zina itu hukum hadnya 100 kali cambukan jika yang ghairu muhsan. Lalu ada qadzaf. Qadzaf itu 80 kali cambukan. Sariqah, mencuri itu hukumannya potong tangan. Kemudian mabuk. Mabuk itu hukumannya 40 kali cambukan. Lalu muharabah. Ya, muharabah. Lalu ada namanya riddah, murtad, lalu ada namanya baghiu, memberontak. Jadi itu contoh jaraimul hudud. Nah, kita bicara di sini hudud adalah uqubatun muqaddar, hukuman yang sudah ada ketetapannya dalam syariat dan nggak bisa kita ganggu gugat. Seperti zina itu hukumannya 100 kali cambukan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 cambukan. Dari mana kita kok hukuman pelaku zina 100 kali cambukan? Karena Allah yang berfirman 100. Jadi ketika menghukum pelaku zina nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. 100 ya 100 kan gitu. Ya, peminum khamr itu 40 kali cambukan. Itu kan sudah ada 40, ada 100, ada 80 bagi yang qadzaf. Itu semua namanya hudud. Sudah ada ketentuan bakunya dalam syariat. Ya, wasyubhat, apa itu syubhat? Jamak dari kata syubhah, ya ma yushbihu syai'us tsabit. Ya, walaysa tsabitan fi nafsil amr. Yang dia itu mirip sesuatu yang tsabit dan sebenarnya dia bukan sesuatu yang tsabit fi nafsil amr. Hanya mirip saja. Bagaimana maksud kaidah ini? Makna al-qaidah annahu idza ihtaffa bil hududi yushakkiku fi thubutiha fa innaha tasqutu wa la tuqam. Fa innaha tasqut wa la tuqam id bara'atul muttaham hiyal aslu li thubutihi bi yaqinin fala yantaqilu anha bisyakki wal ihtimal. Kalau ada ihtaffa ay wujida, jika ada pelanggaran yang mewajibkan adanya had, yang mana mayushakkiku fi thubutiha, yang dia itu ragu, ada enggak, benar enggak terjadi perbuatan itu, ragu-ragu apakah benar terjadi perbuatan jaraimul hudud tadi atau tidak, maka tidak boleh fa innaha tasqutu wala tuqam, maka hukuman had tadi gugur dan tidak bisa ditegakkan. Karena hukum asalnya orang yang tertuduh tadi adalah dia baro'ah, bari, tidak terkena apa-apa. Itu hukum asalnya. Sampai ada dalil, sampai ada bukti yang membuat kita yakin kalau dia tertuduh melakukan suatu perbuatan jaraimul hudud. Ya, karena hukum asalnya orang tadi tidak terkena tuduhan. Baru dikatakan melakukan perbuatan kalau ada dalilnya, ada buktinya kan gitu. Kecuali kalau ada bukti yang meyakinkan, baru kita berikan dia hukuman had. Fala yantaqilu anha bisyak, maka tidak boleh kita menghukum orang karena tuduhannya itu ragu-ragu dan ada kemungkinan-kemungkinan lain, belum yakin. Nah, sampai yakin, tidak boleh kita berikan hukuman had kepada orang tersebut. Dalilnya apa? Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma ata Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala zanaitu qala lahu la'allaka qabbalta aw ghamazta aw nadarta qala la ya Rasulullah qala aniktaha la yakni qala ay Ibnu Abbas fa 'inda dzalika umira birajmihi.
Ini hadis yang masyhur ya terkait Ma'iz ya. Ma'iz bin Malik yang datang ke Rasul dan beliau mengaku kalau dia telah berzina. Zanaitu ya Rasulullah, aku telah berzina. Ini kan iqrar ya, pengakuan dari seorang Ma'iz. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Yang namanya iqrar itu sayyidul adillah. Ya, bukti yang paling kuat adalah iqrar, pengakuan dari pelaku sendiri. Nah, zina itu ya Rasulullah. Nabi ketika mendengar pengakuan si Ma'iz itu pertama, Nabi langsung bilang, mungkin kamu cuman mencium saja, atau cuman pegang-pegang aja, atau cuman lihat-lihat saja, nggak sampai zina. Tapi si Ma'iz itu ngomong sampai 4 kali. Enggak ya Rasulullah, zina itu, zina itu, zina itu, sampai 4 kali. Mengakui kalau dia berzina sampai 4 kali. Sampai Nabi bilang di riwayat lain mengatakan abika junun, ya, dalam riwayat lain abika junun, kamu gila ya gitu. Atau terus Nabi bilang, ada mengatakan coba cium bau mulutnya, jangan-jangan dia mabuk lagi ngomong demikian. Setelah diperiksa enggak, dia tidak dalam keadaan mabuk, artinya dia dalam kondisi sadar. Jadi dari sini kita tahu Nabi Muhammad itu pengen si Ma'iz ini nggak kena hukuman had gitu. Jadi Nabi berusaha menolak pengakuan si Ma'iz. Tapi karena Ma'iz ini ngotot dan dia bahkan mengakui sampai 4 kali, ya Rasulullah zina itu. Nabi bilang, oh enggak, mungkin kamu pegang-pegang doang, enggak sampai zina. Enggak, ya, saya berzina sampai 4 kali. Karena ngotot dia mengaku kalau dia telah berzina, padahal Nabi berusaha untuk tidak menghukumnya. Nabi berusaha untuk tidak supaya dia itu menarik lagi pengakuannya, tapi si Ma'iz tetap ngotot kalau dia mengaku berzina. Akhirnya barulah beliau menyuruh sahabat untuk merajamnya. Ya, pas dirajam, terkena lemparan batu, Ma'iz ini berusaha untuk lari. Ternyata dikejar sama sahabat, dilempari, ditimpuki batu sampai meninggal. Lalu hal itu terdengar oleh Nabi. Nabi bilang apa? Kenapa kalian tidak membiarkannya dia pergi begitu saja? Jadi bahkan Nabi sendiri ketika si Ma'iz ini sudah ditetapkan hukuman rajam, terus dia dilempari batu dan merasa sakit dilempar batu, dia berusaha lari. Ya, dikejar sama sahabat kan, dikejar sama sahabat dan dilempar itu sampai mati. Nabi bilang kalau bisa kenapa kalian nggak biarkan saja dia kabur gitu. Jadi semangat Nabi itu, semangat beliau adalah apa? Tidak ujuk-ujuk langsung main had gitu aja, enggak. Semangatnya adalah Nabi itu kalau bisa jangan sampai terjadi hukuman had. Ya. Bukan perkara remeh hukuman had. Dia semangatnya yang kita pelajari dari hadis ini, semangat Nabi itu bukan semangat tiba-tiba melaksanakan hukum had, enggak. Bahkan Nabi di sini kelihatan beliau itu ingin apa? Ingin orang tadi jangan sampai terkena hukuman had gitu. Ya. Nah, bagaimana sisi pendalilan hadis ini? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yubadir bi iqamatil haddi alaihi bi mujarrad i'tirafihi. Ini dia. Nabi Muhammad itu tidak langsung menetapkan hukuman had kepada si Ma'iz hanya dengan pengakuan pertama si Ma'iz. Jadi ketika Ma'iz datang lalu berkata sama Nabi Rasulullah, aku telah berzina. Nabi nggak langsung, yaudah, yuk hukuman had. Nggak langsung gitu Nabi. Tapi Nabi bilang, jangan-jangan kamu cuman pegang-pegang aja, cuman ciuman aja. Terus sampai dibilang mungkin kamu ini ya mabuk kali ya. Nah gitu. Jadi Nabi berusaha untuk mencari celah, cari alasan supaya si Ma'iz ini tidak lagi atau menarik pengakuannya gitu. Kan kalau si Ma'iz bilang, aku berzina ya Rasulullah. Terus Rasul bilang, oh mungkin kamu cuma ciuman doang. Nah, terus misalnya Ma'iz bilang begini, ya Rasulullah saya cuma ciuman aja. Maka kan beres, urusan selesai. Nggak jadi dia dirajam kan. Tapi si Ma'iz ini bersikukuh kalau dia berzina. Bal laqanahu ma yub'iduhu 'anil had. Bahkan Nabi memberikan mengatakan apa? Jangan-jangan kamu cuma ciuman doang gitu loh. Nabi bilang begitu. Supaya si Ma'iz itu menarik pengakuannya gitu. Mimma la'allahu ishtabaha alaihi. Ya, mungkin saja
Memang si Ma'is itu cuman pegangan-pegangan doang, cuman ciuman doang, nggak sampai zina. Falamma asarra ala iqrarihi umira birajmihi. Ya, au amara birajmihi. Amara birajmihi. Tapi karena Ma'is itu bersikukuh kalau dia berzina sampai mengatakan 4 kali di depan beliau, barulah Nabi dengan berat hati menetapkan hukum rajam padanya. Wa nuqilal ijma'u 'alaiha ghaira wahidin min ahli ilmi. Bahkan kaidah ini dinukilkan padanya ijma', tidak hanya dinukilkan ijma' padanya dari ahlul ilmi, dari para ulama. Jadi ini termasuk kaidah yang disepakati padanya oleh ulama. Min tatbiqatil qaidah. Contoh penerapan kaidah al-hudud tasqutu bisyubhat. Pertama, yahrumu wat'u zauji mutallaqatahu ar-raj'iyyah fil iddah. Fa in wata'aha fala hadda alaihi li syubhatil khilaf fi hillihi. Kalau ada orang suami mentalak istrinya dan istrinya itu statusnya masih talak raj'i atau masih dalam posisi iddah, belum selesai masa iddah, maka dalam mazhab Syafi'i nggak boleh suami menjima istri yang statusnya tertalak raj'i sampai dia merujuknya kembali. Nah gitu. Nah kalau dia menjimainya padahal belum ada kata-kata rujuk dari suami, maka ini haram, dosa. Tapi apakah kena had? Nggak ada had. Kenapa? Karena status si istri tadi, statusnya masih istri gitu. Masih istri si suami yang mentalak, meskipun statusnya mutallaqah raj'iyah. Masih dalam masa iddah. Karena ada syubhat terhadap kehalalan istri tersebut. Maka tidak ada hukuman had baginya. Tapi suami berdosa. Suami berdosa. Kemudian, lau saraqa ibnun min mali abihi awil aks. Kalau ada anak mencuri harta ayah atau sebaliknya ayah mencuri harta anak, maka tidak ada potong tangan di sana meskipun yang dicuri hartanya mencapai nisab 1/4 dinar, kan gitu. Di syubhati istihqaqin nafaqah, karena ada syubhat di sana apa? Masing-masing pihak itu ada hak nafkah di dalamnya. Si anak mencuri harta suaminya. Kenapa? Ya, mungkin saja dia mengatakan, oh ayahnya pelit, nggak mau menafkahi dia, maka dia curi. Ya, dia curi apa? Dia curi harta ayahnya. Ya. Atau misalnya ada orang mencuri uang zakat. Ada orang miskin mencuri uang zakat yang ada di masjid. Dipotong tangan? Enggak. Kenapa? Karena bisa saja karena dia ada hak di dalam harta zakat tersebut. Jadi misalnya ada orang ngumpulin zakat, kemudian nggak dibagikan segera kepada fakir miskin, sampai orang miskin tadi mencuri uang zakat dari masjid tersebut, maka ini tidak ada potong tangan, karena ada syubhat di sana. 3, man wati'a binikahin bila wali fala hadda alaihi ala sahih di syubhati khilafi Abi Hanifah. Ada orang menikah tanpa wali. Hukumnya bagaimana nikah tanpa wali? Menurut jumhur nggak sah akad nikahnya. Tapi kata Abu Hanifah sah. Nah, kalau ada perempuan nikah tanpa wali, lalu dia berjima atas akad tersebut, ada had nggak? Nggak ada had. Kenapa? Karena ada ulama yang membolehkan nikah tanpa wali, yaitu Abu Hanifah. Meskipun menurut jumhur akad nikahnya nggak sah. Lalu yang keempat, la tathbutul hudud bi syahadati rajulin wa imra'ataini wala bil yaminil mardudah. Tidak boleh ditegakkan, tidak ditetapkan hukuman had jika saksinya itu terdiri dari satu orang laki-laki dan 2 perempuan. Nggak sah. Karena persaksian dalam hukuman had hanya berlaku bagi laki-laki saja. Seperti dalam had zina. Maka saksinya harus membawa 4 orang saksi laki-laki. Nggak boleh 2 laki-laki 2 perempuan, nggak sah. Atau 3 laki-laki 1 perempuan, nggak sah. Atau 1 laki-laki 3 perempuan, nggak sah juga. Harus 4 laki-laki. Dalam hukuman had
persaksiannya harus laki-laki. Tok. Nggak bisa perempuan di sana menjadi saksi. Ya. Atau dengan al-yamin al-mardudah. Nah, maksudnya bagaimana ini? Jadi gini, al-yamin al-mardudah itu begini. Ada misalnya kasih nama, misalnya ada namanya misalnya namanya Rahmat dengan Saiful. Rahmat menuduh Saiful mencuri harta dia. Dibawa ke pengadilan. Nah, kan ada kaidah al-yaminu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bukti itu dibawa oleh orang yang menuduh, sedangkan sumpah itu bagi orang yang tertuduh. Nah, si Rahmat ini kan yang menuduh si Saiful mencuri. Ketika dibawa pengadilan, hakim bilang, mana bukti kalau si Saiful mencuri, wahai Rahmat? Si Rahmat nggak punya bukti. Nah, lalu hakim meminta si Saiful untuk bersumpah kalau dia tidak mencuri. Nah, ketika hakim meminta Saiful bersumpah, Saiful nggak mau dia bersumpah. Lalu sumpahnya Saiful dioper ke Rahmat. Rahmat, kamu silakan bersumpah kalau si Saiful mencuri. Nah, kemudian Rahmat bersumpah kalau Saiful mencuri. Sumpahnya Rahmat ini kan operan dari sumpahnya Saiful yang Saiful tidak mau bersumpah. Padahal itu hak dia. Maka ketika Rahmat bersumpah kalau Saiful mencuri, nah ini pertanyaan. Ditegakkan nggak had saat itu? Had potong tangan. Nah, tidak. Katakan di sini tidak bisa had itu terlaksana hanya karena pertama saksinya kurang, yaitu satu laki-laki dan dua perempuan, atau karena yamin al-mardudah. Nggak bisa. Karena la yathbutu haddul khamri birraihati wa la yathbutu haddul khamri birraihah wala bil qai'. Dan tidak bisa juga kita tetapkan hukuman had peminum khamr yang 40 kali cambukan itu hanya dengan mencium bau khamr yang ada di mulut si pelaku. Karena mungkin saja dia minum khamr gara-gara tidak tahu kalau itu khamr, atau bisa saja dia minum khamr gara-gara dipaksa misalnya. Atau dari muntahan, dia muntah khamr. Nah, nggak bisa kita langsung katakan, oh kamu peminum khamr kena hukuman had, nggak bisa. Ya, karena ada banyak kemungkinan lain, seperti dia tidak tahu kalau itu khamr atau dia meminum khamr karena dipaksa. Bihtimali kaunihi syarabaha ghalatan au ikrahan. Karena kemungkinan dia minum khamr tadi karena tidak sengaja atau salah. Ya, misalnya dia ke hotel, dia tinggal di hotel dia hotelnya hotel mewah, hotel besar yang di Eropa misalnya. Nah, di sana itu kebiasaan hotel tadi menaruh air dan khamr dalam kulkas bareng-bareng. Dan ternyata warna air dengan khamr itu sama misalnya. Pas dia buka kulkas, dia nggak tahu kalau itu, dia kira air putih. Pas diminum ternyata khamr, kan gitu misalnya. Jadi syarabaha ghalatan itu. Dia kira itu air biasa atau dia kira itu sirup, ternyata khamr. Ternyata mabuk dia. Nah, ini kan nggak boleh dihad. Atau dia dipaksa minum khamr, nah, juga tidak bisa ditegakkan had padanya. Ya. Lalu terakhir jenis-jenis syubhat. Yang pertama syubhatul mahal. Syubhatul mahal, syubhat mahal. Apa maksudnya? Maka lil mushtabih fiha milkun au syubhah. Yang mana dari sisi mustabih itu padanya ada kepemilikan atau syubhat. Seperti contohnya ini apa? Wat'ir rajuli zaujatahu haidan. Seorang suami menjima istrinya dalam keadaan haid. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Tapi kena had enggak? Ya enggak ada had, karena kan yang dijima istrinya. Meskipun perbuatannya haram, tapi kan yang dijimai adalah istrinya. Yang sah. Oke? Nah, yang kedua, wa sariqatul ibn, ya, wa sariqatul ibni min mali abihi, atau anak yang mencuri harta bapaknya. Ini namanya syubhatul mahal. Ada ishtibah di sana kepemilikan. Ya, kepemilikan. Seperti suami ya, tadi menjima istri yang haid, atau si anak yang mencuri harta bapaknya. Lalu contoh syubhatut tariq. Ya, ada namanya syubhatut tariq. Hiya an-nasyi'atu an ikhtilafil mujtahidin. Jadi syubhatut tariq itu adalah yang bersumber karena ada khilaf di antara para ulama. Jadi
menurut ulama ini boleh, sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian yang lain mengatakan nggak boleh. Nah, itu maksudnya syubhatut thariq. Contohnya apa? Ya, fa'asasu syubhati al-ikhtilafu bainal fuqaha. Jadi sumber syubhat ini adalah karena ada khilaf di antara ulama terhadap hukum perbuatan tersebut. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian nggak boleh. Seperti apa? Walidha yudra'ul haddu amman wati'a binikahin bila waliyin matalan. Contohnya tadi, nikah tanpa wali lalu jima. Nah, apakah itu dihukum had apa tidak? Ya enggak. Enggak ada hukuman had di sana. Kenapa? Karena ada syubhat. Apa syubhatnya? Karena menurut ulama Hanafi, mazhab Hanafi, boleh seorang wanita nikah tanpa wali, boleh. Tetapi tidak dengan pendapat jumhur. Nah, itu karena itu namanya syubhatut thariq. Yang ketiga, syubhatul fa'il, syubhat karena perbuatan pelaku sendiri. Tatahaqqaqu fi man hasala lahu ishtibah. Itu terjadi karena perbuatan si pelaku, ya. Ada istibah dia, ada syubhat ketika melakukan tersebut. Bi an yakuna fi halati ghaflatin masalan. Seperti contohnya nih, dia melakukan perbuatan yang diharamkan tadi karena lalai atau enggak sengaja, seperti kaman wajada imra'atan ala firashihi fawati'aha dhannan annaha zaujatuh. Nah, ini seorang suami laki-laki masuk ke rumah, masuk kamar, di kamar lagi gelap-gelap, misalnya mati lampu rumah tadi, masuk kamar. Pas masuk kamar dia menemukan wanita, dikira wanita itu adalah istrinya. Dia jima, ternyata pas lampu nyala, bukan istrinya, itu adik istrinya misalnya. Maka kan ini ada hukuman had nggak? Ya nggak ada dong. Karena kan tadi dia mengira itu istrinya, padahal bukan. Setelah selesai, ternyata bukan istrinya. Maka saat itu tidak ada had. Atau akhadha malan ala surati sariqah yadhunnu annahu malahu. Ya, atau ada seseorang mengambil, misalnya dia lagi makan, ada HP 2 tergeletak. Lagi makan ada HP 2 tergeletak. Kemudian habis makan dia pergi, dia ambil HP tadi. Nah, dia tadi ngira HP yang dia ambil itu HP dia. Karena bentuknya sama kan? Ternyata yang dia ambil HP orang gitu loh. Apakah ada had? Ya nggak ada. Karena dia mengambil HP orang lain tadi bukan sengaja, tapi karena dia mengira itu HP-nya. Fa asasu syubhah huna dhannul fa'il, maka asas atau sumber syubhat ini karena perbuatan si pelaku sendiri, bihaitsu ya'til fi'lu wa huwa ya'taqidu annahu lam ya'ti haraman. Yang mana si pelaku itu mengira dia melakukannya bukan karena perbuatan haram, tapi karena nggak tahu, nggak sengaja, bukan sengaja. Walidha la tusafu syubhatul fa'il bihillin wala hurmah. Dan oleh karena itu tidak bisa kita katakan syubhat fa'il tadi sebagai perbuatan yang haram atau halal, li'annahu fi halatil ghaflah 'anil haqiqati ghairu mukallaf. Karena dia dalam keadaan lalai. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Tanbih, qad yatarattabu 'ala dar'il haddi bi syubhati suqutul 'uqubah mutlaqan min haddin au ta'zir. Nah, dalam permasalahan had itu digugurkan gara-gara ada syubhat, itu bisa saja berimbas jatuhnya had bersama ta'zir sekaligus. Ya, jadi ketika ada syubhat, maka bisa saja gugur had dan juga gugur ta'zir. Ta'zir itu di bawah had, selain had, hukuman selain had itu namanya ta'zir, dan itu dikembalikan kepada penguasa. Nah, dalam masalah syubhat, yang syubhat tadi bisa menggugurkan had, bisa saja digugurkan dua-duanya. Bisa yang digugurkan had, bisa juga digugurkan ta'zir, dua-duanya. Kama law kanati syubhatu fa'il, sebagaimana seperti syubhatnya itu seperti syubhat fa'il yang tadi. Seperti laki-laki yang mengira itu istri, ternyata dia gauli, ternyata orang lain, bukan istrinya. Maka di sini gugur hadnya, gugur pula ta'zir. Ya,
atau orang yang mengambil HP orang lain, dia kira HP-nya, ternyata HP orang lain, maka di sini syubhat itu menggugurkan had dan juga menggugurkan ta'zir. Wa qad tudra'u syubhatul had duna ta'zir. Bisa saja syubhat itu menggugurkan had saja, kan kalau di sini tadi menggugurkan dua-duanya, menggugurkan had dan juga menggugurkan ta'zir. Tapi juga ada syubhat itu hanya menggugurkan had, tidak takzir, takzirnya ada. Yang gugur had doang, takzirnya ada. Seperti apa? Seperti suami yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Itu tadi syubhatul mahal. Si suami menggauli istrinya dalam keadaan haid. Atau contoh yang pertama tadi, suami menggauli istrinya yang statusnya mutallaqah raji'iyah. Itu tidak ada had, tapi hanya ada takzir. Ya, itu intinya. Wallahu ta'ala wa a'lam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita telaah. Sudah lewat ini 1 jam lebih. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup, 1 pertanyaan saja. Jika memang ada. Silakan, saya persilahkan. Jika memang ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah jelas. Barakallahu fiik. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Jika memang jelas apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kalau memang masih belum paham, silakan diulang-ulang kembali rekamannya, insya Allah. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan pertemuan sore kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.